Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, saya Fitri Hadianti, mahasiswa semester 5 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi mengenai struktur sosial dan tindakan sosial yang diambil dari buku pengantar teori-teori sosial. Yang pertama mengenai struktur sosial, di mana struktur sosial merujuk pada pola hubungan sosial yang stabil dan terorganisir yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup berbagai elemen seperti norma, nilai, institusi sosial, dan hierarki sosial yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Struktur sosial menciptakan kerangka bagi kehidupan sosial dengan menentukan posisi individu dalam masyarakat, misalnya status sosial dan peran sosial, serta mengarahkan perilaku mereka sesuai dengan apapun yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam konteks ini, struktur sosial mencakup sistem ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya yang saling berinteraksi untuk menciptakan kestabilan sosial. Kemudian, tindakan sosial merujuk pada perilaku individu yang diberikan makna dalam konteks sosial tertentu, berbeda dengan perilaku yang tidak mempertimbangkan lingkungan sosial atau tidak memiliki tujuan tertentu, di mana tindakan sosial adalah perilaku yang berorientasi pada pemahaman tentang bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Max Weber, salah satu tokoh sosiologi, menyatakan bahwa tindakan sosial dapat dibedakan berdasarkan motivasi dan tujuan. Apakah itu rasional atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif, atau didorong oleh nilai-nilai atau tradisi tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk menunjukkan bagaimana kedua konsep ini tidak hanya berdiri sendiri tetapi saling membentuk, di mana struktur sosial memberikan kerangka bagi tindakan sosial individu, sementara tindakan sosial dalam skala tertentu dapat mengubah atau memperbarui struktur sosial itu sendiri. Perubahan dalam tindakan sosial seperti gerakan sosial atau inovasi budaya dapat mengguncang atau memperbaharui struktur sosial yang ada. Sebaliknya, perubahan dalam struktur sosial, misalnya perubahan dalam sistem politik atau ekonomi, dapat mempengaruhi cara individu bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat. Nah, secara keseluruhan, kedua bahasan tersebut mengajak kita semua untuk memahami bahwa studi tentang struktur sosial dan tindakan sosial ini adalah kunci untuk menggali lebih dalam dinamika sosial, pola-pola interaksi, dan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada strukturalisme genetik Bourdieu. Strukturalisme genetik adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Bourdieu untuk memahami struktur sosial dan bagaimana struktur tersebut membentuk tindakan sosial individu, sekaligus bagaimana individu dan kelompok berkontribusi pada pembentukan struktur tersebut. Dalam pandangan Bourdieu, masyarakat adalah tempat di mana struktur-struktur sosial dan tindakan individu saling berinteraksi secara dinamis. Konsep strukturalisme genetik ini menggabungkan elemen-elemen dari strukturalisme klasik dengan pemahaman mengenai perkembangan dan dinamika sosial yang bersifat historis dan sosial. Dalam pemikiran Bourdieu, strukturalisme genetik tidak hanya menekankan pada bagaimana struktur sosial ada dan berfungsi, tetapi juga bagaimana struktur tersebut terbentuk dan berubah seiring waktu melalui proses sosial yang kompleks. Beliau juga mengemukakan bahwa struktur sosial yang ada seperti kelas sosial atau sistem pendidikan akan terus diproduksi dan diperbaharui melalui praktik-praktik sosial individu. Artinya, meskipun individu mungkin merasa bahwa
mereka bertindak dengan kebebasan penuh, sebenarnya mereka selalu berada dalam kerangka sosial yang membatasi dan mengarahkan tindakan mereka. Secara keseluruhan, teori strukturalisme genetik Bourdieu menawarkan pandangan bahwa struktur sosial dan individu saling membentuk dalam suatu hubungan yang dinamis, di mana individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur tetapi juga berperan dalam mempertahankan atau mengubahnya. Dalam upaya mendamaikan pembagian subjektivisme dan objektivisme, teori-teori sosial modern mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Misalnya, teori interaksionisme simbolik menganggap bahwa tindakan sosial terjadi dalam konteks interaksi antar individu yang didasari oleh makna dan simbol yang dibangun bersama, namun tetap dalam kerangka struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menyadari pentingnya kedua unsur subjektif, yakni makna dan objektif atau struktur sosial dalam memahami dinamika sosial. Mendamaikan subjektivisme dan objektivisme berarti mengakui bahwa tindakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih besar, tetapi juga oleh makna yang diberikan oleh individu terhadap interaksi sosial tersebut. Di sini ada subjektivisme dalam sosiologi merujuk pada pemahaman yang lebih menekankan pada pengalaman, pandangan, dan interpretasi individu. Dalam konteks ini, tindakan sosial dianggap sebagai hasil dari niat, keyakinan, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap peristiwa tersebut. Misalnya, tindakan seseorang dalam konteks sosial dipahami sebagai respons terhadap persepsinya mengenai situasi sosial. Selanjutnya, objektivisme di sisi lain menekankan pada realitas sosial yang objektif, yang ada di luar kesadaran individu. Teori ini berfokus pada struktur sosial dan pola hubungan yang ada di masyarakat, yang dapat dianalisis secara ilmiah tanpa tergantung pada interpretasi individu. Dalam pandangan ini, tindakan sosial sering dilihat sebagai produk yang lebih besar yang mengatur perilaku individu. Baik, selanjutnya ada habitus, di mana habitus adalah konsep sentral dalam pemikiran Bourdieu yang merujuk pada sistem disposisi atau kecenderungan yang terbentuk melalui pengalaman sosial. Habitus mempengaruhi cara individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sosial mereka. Sebagaimana yang tercantum di sini, habitus adalah konsep yang diperkenalkan oleh Bourdieu yang merujuk pada sistem disposisi atau kecenderungan yang tertanam dalam diri individu, hasil dari pengalaman sosial mereka. Habitus ini mencakup pola-pola berpikir, bertindak, dan merasakan yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks sejarah dan sosial yang spesifik. Habitus membentuk cara seseorang beradaptasi dengan struktur sosial, namun sekaligus dipengaruhi oleh struktur tersebut. Sederhananya, habitus berfokus pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi tindakan sosial mereka. Dalam kerangka ini, tindakan sosial tidak hanya dilihat sebagai respons individu terhadap struktur sosial yang ada, tetapi juga sebagai produk dari habitus yang terbentuk dari posisi sosial dalam pengalaman hidup individu. Habitus menjembatani struktur sosial yang lebih besar dan tindakan individu, menjelaskan mengapa perilaku individu seringkali konsisten dengan norma-norma sosial meskipun tanpa adanya kesadaran penuh akan pengaruh struktur tersebut. Singkatnya, pembahasan ini menggambarkan hubungan dinamis antara individu, habitus mereka, dan struktur sosial yang lebih luas, serta bagaimana keduanya saling membentuk dan mempengaruhi tindakan sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai lapangan, posisi, dan modal. Yang pertama, lapangan mengacu pada ruang sosial di mana berbagai individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, sumber daya, atau status. Konsep lapangan sering dikaitkan dengan Bourdieu yang menganggap bahwa lapangan sebagai arena sosial di mana individu berusaha memaksimalkan keuntungan dan memperjuangkan posisi sosial mereka. Kemudian ada posisi, merujuk pada tempat atau kedudukan seseorang dalam lapangan sosial tertentu. Posisi ini ditentukan oleh sejumlah faktor termasuk status sosial, akses terhadap sumber daya, dan hubungan kekuasaan.
Setiap individu atau kelompok memiliki posisi yang berbeda dalam lapangan yang mempengaruhi peluang dan kekuasaan yang dapat mereka akses. Kemudian yang ketiga, modal, di mana modal adalah segala sesuatu yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk meraih posisi yang lebih tinggi dalam lapangan sosial. Bourdieu membedakan berbagai jenis modal, antara lain modal ekonomi sebagai sumber daya finansial, kemudian modal budaya, pengetahuan, pendidikan, modal sosial, jaringan hubungan, dan modal simbolik atau prestise dan pengakuan. Modal ini sangat mempengaruhi posisi seseorang dalam struktur sosial. Yang pertama, modal ekonomi, yakni kekayaan dan sumber daya finansial yang dimiliki seseorang. Kemudian modal sosial, jaringan relasi atau koneksi sosial yang dimiliki seseorang. Modal budaya, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan status budaya yang dimiliki seseorang. Modal simbolik, prestise, kehormatan, atau status sosial yang diperoleh melalui pengakuan masyarakat, di mana modal-modal ini berperan dalam memperkuat atau mengubah posisi sosial individu dalam masyarakat dan memainkan peran penting dalam proses reproduksi sosial. Secara keseluruhan, pemahaman tentang lapangan, posisi, dan modal membantu kita untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana mereka berusaha mengubah atau mempertahankan status sosial mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan, bahasa, dan interpretasi, di mana ilmu pengetahuan memainkan peran dalam memahami struktur sosial karena memberikan kerangka teoritis untuk menjelaskan fenomena sosial. Bahasa sebagai medium komunikasi memfasilitasi interaksi dan tindakan sosial, serta menciptakan makna melalui simbol-simbol yang dipahami bersama. Nah, dalam hal ini, interpretasi menjadi sangat penting karena bagaimana individu atau kelompok menafsirkan simbol-simbol sosial akan mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka dalam masyarakat. Sekian pembahasan mengenai struktur sosial dan tindakan sosial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.